Pembelajaran kelima, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 dengan materi hari ini yaitu keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. SD Negeri 1 Kaligondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lalu yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Lalu yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Pada pekan ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Ya. Lalu sebelum kita memasuki pembelajaran, masih ingatkah kalian atau kamu dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW? Ya, di tahun gajah. Waktu itu ada pasukan bergajah hendak menyerang Ka'bah. Namun Allah SWT menggagalkannya, dan di tahun yang sama Rasulullah dilahirkan. Beliau tidak mengenal lelah dalam menyebarkan agama Islam dan membawa perdamaian. Ketika sebagian manusia membencinya, bahkan menyakiti Rasulullah, beliau tidak membalasnya. Agar kamu lebih mengenal mulianya kepribadian Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ayo pelajari bab ini. Kita akan memasuki materi yang pertama untuk pekan kali ini, yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebelum melanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui pemetaan konsep materi kali ini. Ya, keteladanan Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW atau Al-Amin itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umatnya. Lalu yang ketiga, kasih sayang Nabi Muhammad kepada keluarganya. Lalu yang keempat, meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan. Kita masuk materi yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW atau Al-Amin, mendapat gelar Al-Amin. Ketika Nabi Muhammad diutus menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi rahmat untuk alam, perilakunya itu terpuji, terpercaya, dan tutur katanya lembut. Sejarah telah menjadi saksi bahwa kaum Quraisy sepakat memberikan gelar kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Gelar itu diberikan ketika beliau belum menjadi nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad berusia 15 tahun, ia ikut berperang melawan suku Quraisy, melawan suku Hawazin. Muhammad mendapat gelar Amin karena sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Lalu gelar Al-Amin itu pada umur 15 tahun, dan pada umur 12 tahun itu Nabi Muhammad itu sudah berdagang ke Syam. Jadi Nabi Muhammad muda itu sudah piawai dalam berdagang. Lalu gaya berdagang dengan kejujuran penuh. Jadi setiap Nabi Muhammad ikut berdagang pamannya atau keluarganya, Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang jujur, tidak pernah menipu, mendapat kepercayaan masyarakat karena sifatnya tersebut diberi gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Lalu pada saat pemberian gelar tersebut ada peristiwa Hajar Aswad. Nabi menjadi pemecah masalah dengan meminta semua suku menggunakan kain untuk mengangkat Hajar Aswad.
Jadi pada saat itu Nabi sudah berusia 35 tahun. Ada sebuah permasalahan di mana peletakan batu Hajar Aswad itu menjadi perselisihan, dan akhirnya Nabi Muhammad yaitu memberikan solusi yang sangat bijaksana bagaimana peletakan Hajar Aswad tersebut diletakkan di tempat yang sesuai. Lalu yang kedua yaitu kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umatnya. Tadi yang pertama itu bagaimana Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, dan Nabi Muhammad itu dapat bijaksana dan berlaku jujur serta dapat memberikan solusi kepada umatnya pada usia 35 tahun. Dan yang sekarang yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Salah satu sifat Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya adalah sikap kasih sayang. Nabi Muhammad selalu memperjuangkan kepentingan umat Islam. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW salah satunya mengajarkan Islam kepada bangsa Arab dengan kasih sayang dan tanpa paksaan. Jadi Nabi Muhammad itu menyebarkan agamanya kepada umatnya yaitu dengan penuh kasih sayang dan tidak ada paksaan sama sekali. Yang kedua, Rasulullah memperbaiki akhlak umatnya dengan tulus, walaupun mereka memperlakukan perbuatan kepada Rasulullah dengan membenci dan mencaci maki, tetapi Rasulullah SAW tetap bersabar dan mendakwahkan Islam kepada bangsa Arab melalui kasih sayang. Jadi tidak hanya kasih sayang dan tanpa paksaan, tetapi dengan rasa tulus. Walaupun orang-orang di sekitar Nabi Muhammad yang membenci dirinya, tetapi Nabi Muhammad tetap bertahan walaupun sudah dicaci maki, dan tetap bersabar mendakwahkan Islam kepada bangsa Arab melalui yaitu jalan kasih sayang. Rasulullah senantiasa berwasiat kepada para sahabat dan umatnya untuk senantiasa berbuat baik. Lalu yang ketiga yaitu kasih sayang Nabi Muhammad terhadap keluarganya. Tidak hanya kepada umatnya, tetapi Nabi Muhammad itu sayang terhadap keluarganya. Nabi Muhammad pernah bermain kuda-kudaan dengan cucunya yaitu Hasan dan Husain. Sementara Usamah bin Zaid itu memberi kesaksian, sewaktu aku masih kecil, Rasulullah SAW pernah mengambil aku untuk didudukan pada pahanya, sedangkan Hasan didudukan pada paha beliau yang satunya. Kemudian kami berdua di dekatnya seraya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kasihanilah keduanya karena aku telah mengasihi keduanya." Hadis riwayat Bukhari. Di situ kita bisa melihat juga contoh bagaimana keluarga Rasulullah itu sangat baik dan memperlakukan putrinya bersama Khadijah dengan penuh kasih sayang. Lalu sedangkan kedua putra mereka wafat saat kecil. Mereka itu hidup rukun dan penuh kasih sayang. Sungguh keluarga Rasulullah SAW merupakan keluarga teladan bagi semua orang. Itu contoh ya Nabi Muhammad bersama cucu-cucunya. Lalu meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Sikap dan perilaku Rasulullah SAW membuat lawan atau musuh menjadi simpati dan akhirnya mau menerima kehadiran Rasulullah dengan senang hati. Bukan hanya itu saja, Rasul juga selalu mengajarkan kepada kita untuk tidak merusak tanaman. Jadi ketika Rasulullah mengajak untuk berperang melawan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad selalu memerintahkan kepada pasukannya atau lewat sahabatnya agar ketika berperang tidak menyakiti orang-orang yang tua renta, anak-anak ataupun tanaman. Saking Nabi Muhammad sayang kepada mereka, makanya Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan kasih sayang Rasul kepada umatnya itu sangat besar. Demikian Rasul mampu memelihara dan menjaga serta menjadi suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu
Rasulullah ya. Itu contoh gambar sedang peletakan batu Hajar Aswad. Itu contohnya bagaimana dia sangat memperdulikan masyarakatnya. Lalu kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungannya. Jadi selain tadi kepada seluruh umatnya, seluruh keluarganya maupun seluruh rakyatnya, itu Nabi Muhammad tidak hanya memiliki kepedulian terhadap umatnya saja, tapi Muhammad SAW juga memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Berikut ini merupakan bentuk kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat berhemat dalam menggunakan air. Itu dianjurkan beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air saat berwudu. Kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan perusakan alam, berarti menjaga lingkungan dengan baik. Yang ketiga, Nabi melarang membuang kotoran di bawah naungan pohon. Jadi melarang umatnya itu membuang kotoran yang ada pada dirinya di bawah pohon atau naungan pohon. Yang keempat, secara khusus Rasulullah SAW itu melarang menebang pohon sembarangan di Mekah maupun di Madinah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika mengirim Yazid bin Muawiyah untuk memimpin pasukan Islam ke Syam, Nabi berpesan, jangan sekali-sekali kamu menebang pohon yang sedang berbuah, jangan membakar pohon kurma dan memotong-motongnya, dan jangan menjadi pengecut. Itulah materi tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata ibu yang tidak sesuai atau masih terdapat kesalahan dalam berkata. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap fokus untuk belajar. Dan materi keteladanan Nabi Muhammad SAW dapat disimak kembali di modul PAI pembelajaran kelima. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan di pekan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan menyertakan video tentang bagaimana Nabi Muhammad itu memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya serta mendapat gelar Al-Amin. Sekian dan terima kasih. Jujur seperti Rasulullah. Usai belajar mengaji, Gagah bertanya kepada Ustadz, "Ustadz, apakah ada orang yang selalu jujur?" Jawab Ustadz, "Ada." "Siapa?" Ayu penasaran. "Ia adalah Rasulullah SAW. Ustadz akan menceritakan kehidupan beliau yang penuh kejujuran. Yuk kita simak kisahnya. Di kota suci Mekah, dahulu di masa jahiliyah, seorang nabi diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang jujur dan amanah. Ia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya selalu terjaga. Ia santun dan suka berderma, selalu jujur berkata-katanya. Gelarnya Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Rajin dan jujur sejak belia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya menjadi gembala. Teman-temannya pun suka karena ramah dan baik hatinya, juga sopan dalam bercanda. Waktu muda, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang. Ia jujur menjelaskan keadaan barang. Ia tepat kalau menimbang. Pembeli senang, usahanya berkembang. Suatu hari, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur dan mulia sedih melihat maksiat yang merajalela di kota Mekah. Ia sering menyepi ke Gua Hira. Ada yang datang suatu ketika, Malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi teman-teman dan keluarga-keluarganya, sehingga umat Islam bertambah jumlahnya. Sayang, dakwahnya ditolak pembesar kota. Padahal bersaksi mereka, Muhammad jujur dan tidak pernah dusta. Ada yang menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tukang sihir karena mempengaruhi orang dengan syair. Nadar bin Haris membantah orang kafir. Muhammad itu jujur, bukan tukang sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menyampaikan berita. Semalam ia diperjalankan ke Masjidil Aqsa, lalu ia naik ke Sidratul Muntaha. Banyak yang mengingkarinya, namun Abu Bakar langsung membenarkannya. Sungguh engkau yang terpercaya. Suatu hari, Heraklius Raja Romawi menerima surat dari Nabi. Dipanggilnya Khalifah Quraisy menemuinya. Di antaranya ada Abu Sofyan, paman Nabi. Seperti apakah Muhammad? Heraklius bertanya. Abu Sofyan menjawab, ia bukan keluarga raja, hidupnya sederhana dan tidak pernah berdusta. Sungguh, ia seorang nabi. Heraklius berkata. Ada kisah lucu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang nenek-nenek bertanya, apakah ia bisa masuk surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, di surga tidak ada nenek-nenek. Nabi bercanda. Sang nenek-nenek pun sedih tak terkira. Nabi tersenyum dan menghiburnya. Di surga kelak nenek kembali muda dan jelita. Demikianlah kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersikap jujur. Kalian siap belajar jujur seperti beliau kan? Mari kita tutup pengajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap orang menyukai sikap dan perbuatan jujur. Orang jahat sekalipun menyukai orang yang jujur. Itu terbukti saat kaum musyrikin Mekah menyukai kejujuran Rasulullah SAW. Dengan sifat jujur ia pula Rasulullah SAW memiliki banyak teman. Kalian pasti ingin memiliki banyak teman kan? Yuk mulai belajar jujur seperti Rasulullah.